Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nima dari Setakusna Arya Jayanti dengan NIM 2211034001. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Daris Prayoga dengan NIM 2111031479 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, nomor absen 29. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Aryani Jaya Sandike dengan NIM 2111031134. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Dimas Rangga Wijaya dengan NIM 2111031319. Yuk simak materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan berbicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keterampilan berbicara. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengemukakan hal-hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara lisan dengan kemudahan dan kefasihan yang memadai sehingga dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Berbicara adalah salah satu proses pengiriman pesan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai efek terhadap pembicara atau pendengar atau keduanya. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang aktif. Nah, definisi keterampilan berbicara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasni Yusuf, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengemukakan suatu hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara lisan dengan kemudahan dan kefasihan yang memadai sehingga dapat dipahami lawan bicaranya. Nah, yang kedua, menurut Iskandar Wasid, keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi, artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, menurut Utari, keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut dan kemampuan untuk menggunakannya pada saat, kapan, dan kepada siapa. Nah, yang keempat, menurut Ibrahim, keterampilan berbicara adalah kemampuan bertutur dan menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi, situasi, serta norma-norma bahasa dalam masyarakat yang sebenarnya. Nah, yang kelima, menurut Guntur Tarigan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, yang keenam, menurut Dadang, keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, yang ketujuh, menurut Haryadi dan Zamzam, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi pesan dari satu sumber ke tempat lain. Nah, yang ke-8, menurut Suhartono, berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Nah, yang ke-9, menurut Diago Tarigan, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Nah, yang terakhir, menurut Wendra, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang. Nah, dari penjelasan dan pemaparan saya sebelumnya dan menurut dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide
melalui lambang-lambang bunyi untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan agar pendengar dapat memahami dengan baik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita simak materi tentang aspek evaluasi keterampilan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek keterampilan berbicara. Nah, adapun 5 komponen yang pada umumnya disusun dalam analisis proses berbicara, yaitu yang pertama ada pelafalan, yang kedua ada tata bahasa, yang ketiga ada kosakata, yang keempat ada kelancaran, dan yang kelima yaitu pemahaman. Nah, aspek yang terlibat dalam berbicara merupakan kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan juga isi. Nah, dengan mencermati aspek-aspek yang telah dikemukakan tersebut, masih terdapat hal yang penting dan perlu diperhatikan. Contohnya yaitu aspek organisasi dan juga kinestik. Nah, aspek organisasi ini sangat berkaitan dengan tata urutan penyajian serta pembicaraan. Nah, aspek-aspek kinestik atau mimik muka serta gerak-gerik anggota badan juga perlu sangat diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. Nah, kinestik dalam berbicara secara langsung maupun tidak langsung serta pendengar dapat melihat merupakan sebuah aspek yang turut menentukan kekuatan berbicara. Misalnya, sorot mata serta gerak-gerik tangan yang dapat membantu pendengar untuk lebih mudah memahami pembicaraan. Nah, oleh sebab itu, dapat disimpulkan ada 4 aspek yang sangat perlu diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. Yang pertama, yaitu ada aspek kebahasaan. Yang kedua ada pemahaman isi pembicaraan. Yang ketiga ada organisasi pembicara. Dan yang terakhir ada kinestik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Nah, kemudian kita akan simak materi tentang teknik evaluasi keterampilan berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik evaluasi keterampilan berbicara. Teknik evaluasi keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi 2 teknik, yaitu yang pertama teknik non-tes dan yang kedua teknik tes. Teknik non-tes digunakan untuk menjaring data tentang pendapat, minat, dan kebiasaan siswa. Berkaitan dengan pembelajaran keterampilan berbicara, teknik non-tes dapat digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Data yang dihasilkan biasanya kualitatif meskipun juga dalam hal tertentu datanya dikuantitatifkan. Misalnya skala minat. Selain itu, teknik non-tes juga bisa digunakan untuk menjaring data dengan hal-hal yang berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran yang lain, misalnya media, cara guru mengajar, dan lingkungan belajar. Data teknik non-tes dapat dibagi menjadi 2, yaitu kuesioner dan wawancara, dan observasi atau pengamatan. Kuesioner dan wawancara adalah seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk memperoleh jawaban atau tanggapan tentang hal-hal tertentu secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, kegiatan tersebut disebut wawancara. Oleh karena itu, perbedaan antara kuesioner dan wawancara terletak pada media yang digunakan. Jika menggunakan media tertulis disebut kuesioner. Yang kedua yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah teknik evaluasi yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa ketika pembelajaran berlangsung. Guru dapat mengamati siswa ketika bertanya, berdiskusi, atau ketika menjawab pertanyaan, baik yang dilakukan antar siswa maupun siswa dengan gurunya. Dengan pengamatan, guru dapat memperoleh gambaran bahwa siswa tersebut aktif berbicara, kurang aktif, ataupun tidak aktif. Data-data tersebut membantu guru dalam memberikan perlakuan pada siswa yang kurang aktif berbicara. Misalnya, guru memotivasi agar siswa tersebut aktif berbicara.
Yang kedua yaitu teknik tes. Teknik tes adalah salah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian atau tugas yang harus dikerjakan oleh siswa ataupun sekelompok siswa, sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Yang demikian, tes dapat dikatakan sebagai teknik. Pengumpulan data tes merupakan alat yang tepat untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan termasuk keterampilan berbicara. Sekian materi dari saya, terima kasih. Yuk, simak materi alat evaluasi keterampilan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat evaluasi keterampilan berbicara. Nah, terdapat 3 jenis tes yang dapat digunakan guru untuk mengukur kemampuan berbicara pada siswanya, yaitu tes respon terbatas, tes terpadu, dan tes wawancara. Tes respon terbatas, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara siswa secara terbatas atau secara singkat. Nah, ada 3, yaitu yang pertama, tes respon terarah. Dalam tes respon terarah, siswa diminta menirukan isyarat atau clue yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua ada tes penanda gambar. Nah, gambar dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan berbicara siswa kelas rendah. Guru menggunakan gambar sederhana sebagai dasar untuk bertanya. Kemudian yang ketiga ada tes berbicara nyaring. Nah, guru meminta siswa membaca dengan bersuara sebuah kalimat atau paragraf yang disediakan. Nah, berdasarkan bahannya, ada 2 cara yang dapat ditempuh guru, yaitu yang pertama, bahan bacaan berupa kalimat-kalimat lepas, terdiri dari berbagai jenis kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Kemudian yang kedua, bahan bacaan berupa sebuah paragraf utuh. Kedua yaitu tes terpadu. Nah, kadang-kadang panduan perlu diberikan guru untuk mendorong siswa menampilkan kemampuan berbicaranya. Tes terpadu meliputi tes parafrase, tes penjelasan, dan tes bermain peran terpadu. Yang pertama yaitu ada tes parafrase. Dalam pelaksanaannya, tes keterampilan berbicara ini dapat dipadukan dengan pembelajaran menyimak dan membaca. Siswa diminta menyimak atau membaca cerita, kemudian mereka diminta menceritakan kembali hasil menyimak atau membacanya dengan kata-katanya sendiri. Kemudian yang kedua ada tes penjelasan. Nah, siswa diminta untuk menjelaskan topik tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan, misalnya dalam waktu 3 menit. Kegiatan ini dapat diawali dengan memberikan rangsangan dengan cara memperlihatkan gambar atau benda-benda lain yang diakrabi siswa, misalnya sambil memperlihatkan sebatang pensil. Guru meminta siswa untuk mendeskripsikannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tes bermain peran terpadu. Tes ini diberikan kepada siswa yang kurang mampu berimajinasi atau pemalu. Guru memberi naskah dialog. Sebelum dialog dilangsungkan, guru menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dialog. Misalnya apa dialog itu, mengapa kita berdialog, dan bagaimana dialog itu. Topik yang diangkat dalam dialog sebaiknya berkaitan dengan hal-hal yang dekat dengan siswa. Nah, perlu kita ketahui bahwa tes terpadu dapat membantu siswa yang kurang terampil berbicara untuk mengungkapkan gagasannya atau kemampuan kognitifnya melalui kegiatan menjelaskan atau tes menjelaskan. Ketiga, yaitu tes wawancara. Wawancara tidak hanya sebatas menanyakan nama, usia, pekerjaan kepada orang yang kita wawancarai. Nah, dalam wawancara antara siswa yang satu dengan yang lainnya, terjadi percakapan, seperti halnya mereka bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari. Selama berwawancara, siswa pewawancara harus bersikap wajar, tidak dibuat-buat, dan tidak bersikap kasar. Hal yang dapat dijadikan topik wawancara, misalnya kebiasaan siswa yang datang terlambat, cara belajar siswa atau minat baca siswa. Dari materi yang sudah kelompok kami paparkan, dapat saya simpulkan keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan agar pendengar dapat memahami dengan baik. Aspek yang terlibat dalam berbicara adalah kosakata, tata bahasa, pelafalan, isi pembicaraan, dan kefasihan. Kerelevansian aspek-aspek tersebut dapat dinilai melalui teknik-teknik penilaian, kebahasaan, dan kesastraan, yaitu dengan pembelajaran berbicara. Ada teknik tes dan teknik non-tes, meliputi kuesioner, wawancara, dan observasi.
Terdapat 3 jenis tes yang dapat digunakan guru untuk mengukur kemampuan berbicara pada siswanya, yaitu yang pertama ada tes respon terbatas, tes terpadu, dan tes wawancara. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.